Saudara-saudara, selamat datang di acara Kurma. Acara Kurma adalah acara khotbah dari rumah. Nah, hari ini kita berbicara tentang kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 yang berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, saudara yang kekasih, kasih adalah sesuatu yang melekat pada kekristenan. Kasih adalah corak kekristenan itu sendiri. Sebab kasih adalah inti dari ajaran kekristenan atau ajaran Yesus. Nah, konteks Matius 22 ayat 37 sampai 40 itu adalah suatu dialog yang sangat tajam antara Yesus dengan dua kelompok dalam agama Yahudi, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Dalam dialog mereka ada dua hal penting yang dipercakapkan. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan sesamanya manusia. Nah, pokok diskusi ini adalah bahagian dari percakapan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Tuhan Yesus tentang kedua relasi dari umat percaya dan sekaligus juga usaha dari kaum Farisi untuk mencari celah dari pendapat Yesus untuk mendiskreditkan Tuhan Yesus. Dari dialog itu lahirlah pernyataan Tuhan yang kita kenal dengan hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana agar kasih ini terwujud dalam kehidupan kita yang sangat majemuk. Sehingga kasih itu tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar retorika, tidak hanya sekedar ucapan. Tetapi kasih itu harus terimplementasi dalam interaksi kita sebagai orang Kristen, baik sesama orang Kristen maupun dalam kita berinteraksi dengan umat yang lain. Nah, untuk mewujudkan kasih ini dalam kehidupan gereja dan masyarakat di mana kita berada, maka saya teringat dengan ungkapan bijak dari leluhur orang Makassar, yaitu yang disebut dengan papasang. Nah, papasang itu artinya nasihat. Nah, dalam nasihatnya ada dua hal, yaitu urangi irua, kalupai irua. Artinya, urangi irua itu artinya ingatlah dua hal. Dan kalupai irua artinya lupakanlah dua hal.
Nah, apa itu? Yang dimaksud dengan ingatlah dua hal adalah ingatlah kebaikan orang yang pernah dinyatakan kepada kita. Nah, itu ingatlah yang pertama. Ingatlah yang kedua adalah ingatlah kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Ya. Ingatlah kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Nah, lupakan yang dua, yang dimaksudkan ialah lupakanlah perbuatan baik yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Lupakanlah yang kedua adalah lupakanlah kesalahan orang lain yang pernah dilakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi manusia yang pamrih. Manusia selalu menuntut apa yang kita berikan, orang lain juga berikan kepada kita. Nah, saudara yang kekasih, betapa mulianya nilai moral dalam ungkapan ini. Kita diajak untuk tidak menjadi pembenci, pendendam, dan pendengki kepada sesama kita. Di tengah-tengah kemenyamukan, asal daerah, suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Amanah ini menggugah dan menggugat kita untuk senantiasa bersikap, bertutur kata, dan berperilaku yang penuh kasih sayang dan pemaaf kepada orang lain sebagai sesama yang hidupnya harus dilindungi bersama. Hak yang paling fundamental setiap manusia dalam kehidupannya yang serba majemuk ini adalah hak atas hidupnya. Dan karena itu juga hak untuk bisa hidup bersama. Konsekuensi langsung dari hak untuk bisa hidup dari setiap manusia adalah kewajiban orang lain untuk melindungi hak kita untuk hidup dan bisa bertahan hidup secara wajar. Nah, sungguh tidak manusiawi dan bahkan tidak sesuai dengan ajaran agama manapun jika kita ingin agar hidup kita dilindungi, tetapi pada saat yang lain, pada saat yang sama, kita mengancam, kita mengusik, kita mengganggu, dan merusak hak hidup sesama kita. Amin. Demikian pembahasan kita pada saat ini, dan kita akan membahas topik-topik yang lain di acara Kurma berikutnya. Terima kasih.